Rumah Sakit Universitas Indonesia bersiap menghadapi lonjakan kasus COVID yang diprediksi meningkat pada bulan Februari dan Maret mendatang. Koordinator Sentra Vaksin RSUI, Suki Hananto, mengatakan RSUI saat ini masih menjadi RS rujukan bagi pasien COVID-19 yang ada di Kota Depok. Satu, kita menjadi rujukan COVID dan sebenarnya sekarang juga menjadi rujukan COVID karena kasusnya menurun, kita juga menurunkan kapasitas ya. Yang dulu kita lebih dari 120, sekarang kapasitas COVID kita untuk ICU hanya 13, yang sebelumnya 30. Untuk perawat non-COVID, non-ICU kita ada 27, sebelumnya ada 90. Gitu. Nah, sekarang sisa yang tidak dipakai untuk COVID kita alihkan ke ruang rawat biasa. Jadi kalau ada, mohon maaf semoga tidak terjadi ya, kalau ada lonjakan kenaikan kasus COVID, maka kita tinggal mengubah posisi aja, yang ICU non-COVID menjadi COVID, dan ruang perawatan yang non-COVID juga menjadi ruang perawatan COVID. Karena secara fasilitas kita sudah pernah mengikuti semuanya dengan standar ruang isolasi yang bertekanan negatif, termasuk tenaga insya Allah sudah siap. Untuk daya tampung dan bor atau oksigen itu sudah disiapkan, Pak? Ya, untuk posisi hari ini dengan kebutuhan sekarang juga masih cukup ya insya Allah. Karena kita juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan juga Kementerian Kesehatan, manakala ada kebutuhan yang mendadak, kita bisa koordinasi untuk di drop, baik itu obat-obatan maupun oksigen. Baik, per hari ini Pak pasien COVID itu? Per hari ini pasien COVID kita ada 12 ya. 12, ada 2 di ruang ICU dan 10-nya di ruang rawat biasa atau non-ICU. Yang membedakan itu apa Pak? 2 dirawat di ICU dan 10? Oh, kalau di ICU tentu dia dengan kebutuhan yang lebih intensif ya perawatannya, bahkan mungkin ada yang menggunakan ventilator. Sementara di ruang rawat biasa tentu dengan penyakit yang lebih rendah, gejalanya tidak memberat dan pasien mungkin bahkan bisa lebih mandiri gitu. Kalau untuk rata-rata Pak pasien yang dirawat di Rumah Sakit UI ini berapa hari ya Pak? Tergantung ya, tergantung. Jadi sampai kemudian gejala membaik saja sebenarnya dan sudah sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan. Jadi kalau memang tidak perlu menunggu negatif ya gitu kemudian dipulangkan, tapi kalau sudah ada perbaikan gejala pasien bisa dipulangkan tentu dengan lanjutan isolasi mandiri di rumah. Baik, kalau untuk tadi ada 2 ICU dan 10 di ruang biasa, apakah itu mempengaruhi lamanya perawatan Pak? Atau bagaimana? Tidak. Tergantung dengan kondisi pasien. Jadi semua tergantung dengan kondisi pasien. Jadi kalau pasiennya sudah membaik, ya tentu bisa dipulangkan dengan lanjutan isolasi mandiri di rumah, pengawasan puskesmas. Lagi Pak, nambah untuk dan bornya itu sampai kapan Pak? Sementara kita sebenarnya total ada 222 ya, sesuai dengan keputusan direktur. Cuman kan sekarang karena kita kasus COVID juga turun ya, jadi kita alihkan memang ruangan-ruang perawatan ini ke ruang perawatan non-COVID. Kan kasus non-COVID juga sudah mulai meningkat nih. Jadi kita juga punya ruang rawat khusus anak, ruang rawat khusus ibu yang melahirkan, juga ada ruang rawat biasa dan juga ruang rawat yang geriatri atau yang lansia. Minggu-minggu ini apakah sudah ada kenaikan jumlah? Secara signifikan sih belum kelihatan ya. Maksudnya walaupun ya mungkin 1-2 peningkatan dari minggu kemarin ada gitu ya. Tapi tidak, maksudnya masih terkendali sih ya. Tidak signifikan. Capaian vaksinasi ada ya Pak? Kalau capaian vaksinasi kami per hari ini ya, karena kami sudah hampir setahun pas ya, per Januari 2021, kami sudah di angka lebih dari 200.000 dosis ya. 200.000 dosis untuk V1, V2, dan V3. Nah khusus V3 kami sudah dimandat oleh Dinas Kesehatan itu mulai tanggal 12 Januari. Berarti sudah hampir 10 hari dengan sekarang ya, 8 hari lah tanggal 21, itu total sudah hampir 5.000 yang diberikan. Tapi karena memang fokusnya masih untuk lansia ya, lansia 60 tahun ke atas, sambil menunggu ketersediaan vaksin, manakala nanti stok vaksin sudah banyak, tentu kita bisa menambahkan untuk yang sasarannya 18 tahun plus. Baik, jadi untuk vaksinasi dosis ketiga atau lansia sendiri di RSUI udah ada sekitar 5.000-an ya Pak? Betul, sudah hampir per hari ini ya Pak ya? Per hari ini. Kalau untuk kuotanya sendiri per hari berapa Pak khusus untuk sebenarnya kalau total kuota kita di sentra vaksin ini sehari 1.000. Cuman kan hari ini dan beberapa hari sebelumnya berbarengan dengan vaksin kedua anak yang juga dimulai sebulan yang lalu ya, di awal-awal Desember kan dimulai itu. Jadi sekarang sudah mulai ada vaksin anak kedua. Jadi khusus yang booster untuk lansia kita hanya punya kuota 300 sampai 500 saja sehari. Mungkin nanti mulai di awal Februari mohon maaf itu bisa maksimal tuh bisa 800 sampai 1.000 hanya khusus untuk booster lansia.
Kalau untuk pendaftaran sendiri untuk lansia itu bisa langsung datang ke sini atau memang harus online terlebih dahulu? Kami anjurkan untuk datang kantor maksudnya untuk mendaftar melalui link dulu ya, karena kan kita ada kuota. Takutnya kalau datang langsung nanti tidak dapat kuota dan tidak mendapatkan jatah vaksin. Di mana Pak orang-orang? Bisa akses ke web Rumah Sakit UI www.rs.ui.ac.id, ada link di situ juga. Kami juga kerjasama dengan loket.com untuk melakukan pendaftaran menggunakan link.